sekalian, hari ini akhirnya kita udah dapet mobilnya nih, bisnya udah datang. Kita start dari Bekasi Timur itu kira-kira kurang lebih sekitar jam 8.30 ya, dengan tujuan alun-alun Banjarnegara. Kurang lebih mungkin sekitar jam 4 jam 5 subuh lah kira-kira bakal sampai gitu ya. Oke, kalau untuk yang selanjutnya nanti kita tidur dulu lah ya. Ya, oke. Teman-teman, ini kita lagi di rest area ya, nggak berasa udah jam 10.30 ya. Kalau orang-orang tidur nih kita makan nih, mohon maaf nih. Nanti habis itu baru kita lanjut lagi, kurang lebih sekitar setengah jam lah ya di sini ya. Untuk sampai nanti langsung berarti ya. Ini posisinya ada di Subang teman-teman. Mungkin belum setengah perjalanan juga kayaknya, dan akan masih lanjut lagi jauh lagi ke depannya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bismillah ya. Amin. Guys, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di kota Banjarnegara. Mantap. Tepatnya di Jalan Pemuda. Ini pas banget jam 6 pagi ternyata kita udah sampai. Nah, habis ini kita bakalan ke tempat penyewaan motor dulu buat teman-teman juga nih. Setelah itu baru kita ke rumahnya Gali. Oke. Ikutin terus perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, akhirnya kita sampai di rumahnya Gali. Nah, ini kondisinya Desa Larangan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Kurang lebih kalau kita mau ke arah Dieng itu masih ada 1 jaman lagi yang akan kita tempuh. Cuma hari ini kita coba buat packing-packing dulu, rapi-rapiin dulu apa-apa aja yang mau dibawa. Dan juga ya istirahat sebentar lah ya, sambil nunggu waktu nih. Kira-kira nanti jam 11-an baru kita OTW ke tempatnya gitu. Mudah-mudahan lancar, doain semuanya teman-teman. Nanti kita laporan lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, balik lagi di perjalanan kita kali ini. Hari ini kita mampir dulu nih ke Pasar Batur dalam rangka menuju Dieng. Jadi ada beberapa oleh-oleh yang dipesankan oleh neneknya Gali untuk kita beli. Jadi kenapa kita mutusin pagi atau pas berangkat kita beli, biar besok pada saat pulang kita jadi nggak terlalu capek lah istilahnya gitu. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih. Oke, balik lagi teman-teman bersama kita. Kali ini kita sedang ada di warung Ongklok Dieng. Jadi kalau kita ke Dieng tuh belum belum pas lah kalau kita belum makan yang namanya ongklok. Ongklok tuh kayak sekedar seperti mie ya. Jadi kayak gini nih, bisa teman-teman bisa lihat mie terus dibalut dengan kayak kuah gitu yang agak kental. Nah, toppingnya bisa milih, ada bakso, ada sate ayam, sate sapi dan juga sate kambing tentunya. Nah, teman-teman yang mau ke Dieng mampir dulu makan di sini, habis itu baru kita lanjut mau lihat candi, mau naik ke perahu ya, bisa disesuaikan sama tujuan awalnya seperti apa. Oke, terima kasih. Teman-teman,
alhamdulillah kali ini kita udah sampai di base camp ya. Tepatnya di base camp Brau 2565 mdpl. Ini pukul 3 tepat di jam saya ya. Perkiraan nanti kita coba buat naik sebelum, kalau bisa sih sebelum maghrib itu udah sampai di atas gitu ya. Jadi buat tendanya itu masih ada matahari. Tapi memang prinsipnya sih kita nggak buru-buru karena juga cuaca hujan. Jadi yang penting selamat ya. Mudah-mudahan lancar perjalanan kita kali ini. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Kita lanjut lagi di yang selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, akhirnya alhamdulillah kita udah sampai di pos 1 Sikut Dewo ya. Tadi teman-teman udah kami memutuskan buat dari bawah tuh, dari base camp untuk ke pos 1 kita jalan kaki teman-teman. Sebenarnya kita ada di perahu itu ada fasilitas. Jadi ojek itu bisa sampai di pos 1. Teman-teman cukup bayar 20.000 aja, terus sampai tuh dari base camp ke pos 1. Jadi buat teman-teman yang ya lumayan lah ya buat mempercepat jarak, menyimpan tenaga, terus juga sekedar membantu perekonomian warga sekitar juga gitu. Jadi bisa dimanfaatin buat teman-teman yang mau pakai fasilitas ojek itu. Ini kami tempuh sekitar 22 menit. Emang jalannya juga santai, nggak buru-buru gitu ya. Yang penting enjoy dan selamat. Itu aja. Next kita lanjut lagi ke pos 2. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2. Cukup lama kita sampai ke sini karena kita tadi, jadi di pos 2 itu sebelumnya itu persis ada warung ya. Nah di warung itu kita bisa makan biasa lah ya, dan juga kita bisa sholat juga di situ. Jadi buat teman-teman yang merencanakan datang ke perahu bisa dimanfaatin tuh. Sebelum sampai puncak ada pos 2 yang menyediakan fasilitas musola. Di pos 2 ini namanya pos Canggal Walangan ya teman-teman, dan di sini nanti juga terbagi dua tuh, ada 2 jalur yang bisa teman-teman lewatin. Yang pertama itu jalur yang normal, treknya itu tangga-tangga berbatu gitu. Kemudian ada jalur baru juga di sebelah kanan, itu treknya sedikit memutar, cuma dia lebih datar, jadi disesuaikan aja. Kebetulan hari ini kami nanjak, posisinya hujan, basah, becek gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bawa sepatu-sepatu yang proper gitu, karena kalau sepatu-sepatunya kurang bagus gitu ya, cengkramannya bisa jatuh gitu, karena beberapa saya lihat banyak yang pada belok-belok. Itu aja, nanti kita lanjut lagi di pos selanjutnya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos ketiga, pos cacing. Di sini kita nggak bisa lama-lama karena udah gelap juga, jadi langsung lanjut aja ke pos 4. Oke, balik lagi teman-teman. Alhamdulillah kami udah sampai nih di pos terakhir ya, Pelawangan zona signal atau pos 4. Jadi kalau kita bisa review jalan atau trek dari pos 3 ke pos 4 tuh luar biasa ya. Nggak bisa dibilang mudah juga. Ya mungkin itu juga yang bikin akhirnya jadi ada jalur baru. Nah, balik lagi kita tadi ya, kenapa kita tim kami lewat sini keputusannya karena ngelihat pendaki yang turun tuh luar biasa becek parah, karena memang kondisinya gerimis-gerimis dan menghindari peralatan kita yang kotor, jatuh dan sebagainya, makanya kita mutusin buat lewat jalur lama ini. Kemudian alhamdulillah sih sampai detik ini semua aman, oke, terkendali.
Kalau di total dari bawah tuh kami sudah memakan waktu 3 jam 25 menit. Cuma memang dengan perjalanan yang santai dan juga tadi banyak menghabiskan waktu di pos 2 untuk sholat dan makan-makan gitu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di puncaknya. Terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sampai di titik dimana kalau kata orang-orang bonus ya. Jadi semalam tuh kita udah sampai di puncak, cuma memang keadaannya sangat crowded ya. Angin kencang bertiup dari bawah ke atas, bikin kita tuh buat tendanya juga agak-agak ribet juga gitu ya. Jadi buat teman-teman juga dipersiapkan mental dan fisiknya waktu pada saat naik ke atas. Dan sekarang kondisinya bisa teman-teman lihat, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa sampai juga di puncak di sini dengan sehat, dengan lancar, dan turun juga pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Yo. War. Oke, teman-teman, balik lagi ke perjalanan kita hari ini. Ini kondisi kita udah mau turun ya, sekitar jam 7-an nih teman-teman. Sebenarnya lewat dari plan awal. Sorry, ini bukan jam 7, jam 8-an ya kurang lebih ya. Iya. Jam 8-an, plan kita dari jam 7 tadi. Mau dicoba kita lewat jalan baru juga, sekalian review juga. Karena kemarin kan kita lewat jalur lama ya. Jadi kita coba lewat jalur baru. Mudah-mudahan sih dengan cuaca yang udah cerah, jalannya juga nggak terlalu licin, oke? Itu aja dulu, nanti ketemu di bawah. Bismillah. Oke teman-teman, hari ini kita di jalur baru, posisi turun udah sampai di pos 3. Kalau saya hitung dari atas tadi puncak ke menuju pos 3 itu kurang lebih sekitar 25 menit atau 30 menit lah jalan santai. Dilihat dari treknya juga sebenarnya bagus juga. Karena teman-teman di sini selain landai ya, bisa langsung kelihatan ya view-viewnya nih. Padahal kita kalau lewat jalur yang lama tuh bener-bener ketutup. Jadi kalau harus sampai puncak banget. Tapi buat teman-teman yang kiranya lewat jalur baru di pos 3 ini udah bisa nih untuk mendirikan camp seperti yang dilihat di belakang nih. Semuanya pada nge-camp di sini. Jadi ya tergantung pilihan dari teman-teman mau lewat jalur baru atau jalur yang lama. Mudah-mudahan semuanya yang penting dipastikan fit pada saat penanjakan dan juga alat-alat juga melengkapi atau memadai. Itu aja dulu, kita ketemu lagi di pos 2. Terima kasih. Let's go. Dadah dulu dong. Nih, pintar. Siapa namanya? Kurang lebih seperti inilah jalurnya teman-teman kalau kita lewat jalur baru. Tapi ini yang udah keringnya ya. Tapi kalau yang bloknya luar biasa. Mantap. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai lagi ke base camp Gunung Prau. Kita tempuh dalam waktu 2 jam 20 menit. Cuma memang melewati jalur baru ya. Kalau saya boleh kasih saran sih sebenarnya jalur baru sih efektif sih, bagus sih. Cuma memang kontur tanahnya itu
mungkin karena baru dibangun gitu ya, masih lembek. Jadi ketika hujan itu datang, becek semua di sana. Nah itulah yang menjadi challenge buat teman-teman yang melewati jalur baru, apalagi kondisi cuacanya sedang hujan. Saran saya sih pakai sepatu safety atau sepatu hiking yang proper sehingga masih bisa oke tuh. Atau sekalian pakai jalur lama, nanti pulangnya baru cobain di jalur barunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton semuanya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video kita. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.